Oke, selamat malam Pari, selamat malam Cirusi, selamat malam teman-teman semua. Dan seperti biasa ya, setiap hari Kamis kita ketemu di webinarnya Lompatan Hidup. Dan malam hari ini kita temanya khusus untuk membahas human design. Jadi, salam kenal, saya Charles yang akan jadi host pada malam hari ini. Dan juga ada Pak Ari dan juga Cirusi yang akan eh, jadi fasilitator kita ya. Jadi kita bisa tanya-tanya ke Pak Ari dan Cirusi gitu ya. Dan teman-teman karena temanya malam hari ini adalah tanya jawab human design. Jadi teman-teman yang sudah punya chart human design itu boleh menanyakan chartnya ke 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 Cirusi ya malam hari ini ya. Tapi syaratnya nggak boleh tiba-tiba cuma kasih chart gitu doang. Tapi eh, minimal teman-teman nanya misalkan get 50 artinya apa, manifestor artinya apa, terus misalkan teman-teman punya incarnation cross, rectangle of explanation itu artinya apa. Nah, nanti itu akan boleh ditulis di kolom chat, nanti akan dijawab satu persatu oleh Cirusi ya. Nah, oke. Untuk memulai nih, Pak Ari dan Cirusi, aku mau tanya-tanya ya, kayak biasa ya, Pak Ari ya. Silakan, silakan. Ya, Nah, kita kan malam ini bahas tentang human design ya, Pak Ari dan Cirusi ya. Boleh minta tolong dong Pak Ari dijelaskan tentang mungkin dari konsep energi kayak manusia telur ceplok itu dulu Pak Ari. Kenapa kita harus kenapa kenapa kita harus tahu sih human design ini gitu. Kenapa kita harus tahu human design kita? Nah, Oke, 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 oke. Baik, baik, baik. Suara kami cukup terdengar jelas kah? jelas jelas Pak Ari, sangat Jelas ya. jelas. Oke. Nah, baik teman-teman, ini sebagai pembuka saja. Nanti kita akan tanya lebih, kita akan bahas lebih detail tentang human design ya. Eh, kita berangkat dulu dari satu konsep ini, teman-teman, bahwa everything in universe adalah energi. As a human, we are energy, teman-teman, gitu ya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Sebentar ya. Saya share screen sebentar ya. Jadi, sebentar, sebentar. Saya mau ulangi lagi bahwa ini dia. Oke. Sudah Bahwa muncul Pak, muncul ya. Oke. muncul Pak. Oke. Nah, jadi kita mulai dulu dari satu kalimat bahwa everything is energy. Everything is energy. Ini saya cepat aja tulisnya ya. Is energy. And energy is everything. Energy is everything. Nah, teman-teman, as a human, we are energy gitu. Kita perlu menyadari hal itu gitu. Nah, kita ini adalah energi yang apa ya? Ya bersemayam di dalam tubuh fisik sekarang deh gitu. Nah, namanya energi itu pasti berpendar melintasi ruang dan waktu, teman-teman sekalian gitu ya. Nah, harusnya sebagai manusia kita itu adalah cahaya itu sendiri. Jadi namanya cahaya itu kan lintasan cahayanya itu kan melintas apa ya? Berpendar ya, benar. gitu ya, pendaran gitu ya. Nah, sama juga as a energy, kita itu harusnya energi kita itu melintasi ruang dan waktu. Kami menyebutnya sebagai radius radius energi kita lah gitu. Nah, tapi sepanjang perjalanan waktu mulai dari kita lahir gitu ya, kita itu mulai dibungkus sesuatu lah disebutnya gitu, atau mulai mendapatkan yang namanya tularan gitu. Nah, tularan ini entah dari orang-orang yang dekat dengan kita, bentukan lingkungan, ajaran-ajaran tertentu gitu ya. Nah, akhirnya tularan ini apa bungkusan kita itu menutup pendaran energi kita gitu. Jadi teman-teman bayangkan kalau misalnya ada lampu gitu ya, terus ditutupin kain gitu. Nah, pendaran lampunya itu kan jadi meredup ya gitu. Karena cahayanya terbungkus sesuatu. Nah, kebanyakan orang itu mengalami hal yang seperti itu. Energinya tuh terbungkus sesuatu sehingga radius energinya, radius keberlimpahannya itu makin lama makin mengecil gitu. Yang tadinya mungkin di sini gitu ya sampai sampai sini besar banget gitu, lama-lama makin kecil. Lama-lama makin kecil lagi radiusnya gitu. Nah,
Semakin kecil nanti pada saat mereka makin kecil itu mereka langsung mikir, kok kayaknya hidup gini amat ya? Kok kayaknya hidup susah amat ya? Kayaknya atau mungkin secara finansial oke aja gitu ya, tapi ada pertanyaan dalam dirinya, kayaknya hidup itu harusnya nggak begini deh gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang makin tidak menyadari dirinya yang asli itu seperti apa. Selama ini mereka cuman menjalankan tularannya gitu. Sehingga mereka tidak bisa memancarkan cahaya mereka itu benar-benar seterang yang Asli. sewajarnya gitu. Aslinya seterang apa? Nah, sebetulnya perjalanan jiwa itu adalah perjalanan akhirnya mereka mengenali diri mereka lagi. Mereka mengenali cahaya mereka lagi. Jadi, perjalanan jiwa itu bisa dibilang sebetulnya adalah perjalanan melepas, bukan perjalanan mendapatkan. Pada saat tularan-tularan ini kita udah mulai lepaskan, dan akhirnya kita udah makin menyadari tentang diri saya ini siapa sih, akhirnya orang itu akan kembali ke pendaran energi dia yang sesungguhnya. Radiusnya makin lebar lagi. Nah, kalau dilihat apa sih yang dia lakukan? Yang dia lakukan justru adalah kembali ke cahaya aslinya. Kembali mengenali saya ini siapa, saya ini mau ngapain, saya ini perannya apa, dan saya harus apa di kehidupan saya sekarang. Nah, mereka kembali ke diri mereka lagi. Nah, tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengenali diri kita yang sejati gitu. Karena selama ini kita dibungkus oleh tularan-tularan itu kan, gitu. Nah, gimana sih sebenarnya mengenali diri saya yang sejati? Salah satu tools yang sangat membantu untuk kita kembali ya, untuk kita kembali ke diri sejati ini, satu toolsnya namanya adalah human design. Human design ini sangat apa ya? Bisa dibilang kayak sebuah peta yang tanda kutip ya, menuntun kita untuk kembali lagi ke diri kita yang sejati. Jadi, teman-teman, human design ini bukan untuk menjadi label baru ya. Oh, saya proyektor, wajar saya begini. Oh, saya manifestor, ya wajar saya begini. Terus akhirnya minta orang lain apa namanya? Memahami. Memahami, memaklumi. Tapi human design itu jauh lebih dari itu. Dari human design kita bisa kenal pelajaran-pelajaran kita. Oh alah, ternyata PR saya tuh ini. Ternyata hal ini toh yang harus saya lampaui di kehidupan sekarang gitu. Karena kenapa teman-teman? Karena pada dasarnya yang namanya energi, kan everything is energy kan? Dan we are adalah, kan as a human we are energy. Energi ini itu kita sebagai energi itu bisa beroperasi lewat tiga energi. Energi yang bawah atau disebut sebagai energi rendah itu adalah shadow. Gitu. Jadi energinya sama nih, satu energi yang sama tapi bisa beroperasi lewat tiga wujud. Energi yang apa ya, makin selaras itu disebut sebagai gift atau light. Energi yang serupa ilahi disebut sebagai CD. Nah, di human design itu kita jadi kenal, oh ternyata saya itu masih punya PR-PR kehidupan di shadow yang ini toh. Oh, berarti saya perlu melampaui hal ini. Gitu. Nah, melampauinya tujuannya buat apa? Supaya teman-teman bisa beroperasi di level energi give atau light. Syukur-syukur nanti teman-teman bisa bertransformasi lagi untuk semakin serupa dengan ilahi. Jadi, ini tuh bukan kayak, Pak, saya kalau kerja jadi karyawan itu cocok nggak ya gitu. Saya saya cocoknya jadi apa nih? Jadi pengusaha, jadi pebalet, Apa sih? Kenapa pebalet. pebalet? Atau jadi apa? Nah, human design itu bukan seperti itu. Balerina. Balerina, kok pebalet ya. Nah, bukan kayak gitu, teman-teman. Human design itu sebuah tools untuk mengembalikan kita untuk kita kembali berjalan, kembali ke diri sejati kita.
Begitu kita semakin kenal sama diri sejati kita, petanya ya sudah kita tidak perlu pakai lagi. Human design-nya mungkin kita tidak perlu pakai lagi karena kita sudah kenal sama diri kita. Gitu. Oke, kurang lebih begitu dulu Oke, ya. thank you Pak Ari, penjelasannya sangat ini ya, sangat jelas banget ya. Jadi kita kembali ke diri kita itu menggunakan tools yang bernama human design ya. Jadi human design ini membantu kita menemukan jati diri kita. Nah, sekarang aku mau tanyanya ke Cirusi nih sebagai konselornya human design. Ci, human design ini sebenarnya apa sih? Apakah dia itu seperti ramalan-ramalan, membaca garis tangan, atau seperti horoskop zodiak, atau seperti baca sio, atau baca peruntungan, atau seperti apa, Ci? Bagaimana sih human design ini bisa memetakan energi kita dia sampai bisa membuat chart ini gitu. Oke, jadi yang tadi ya seperti Ari bilang bahwa everything is energy. Jadi termasuk segala sesuatu di semesta ini adalah energi. Bahkan kita yang katanya hanya sebagian kecil dari energi, dari semesta ini aja kita adalah energi. Nah, apalagi semesta ini yang terdiri dari berbagai benda-benda besar ya, seperti matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lainnya itu adalah apa energi-energi yang sangat besar dan eh, berbagai benda semesta ini sebetulnya memancarkan gelombang informasinya masing-masing. Nah, jadi kenapa kita pakai jam lahir, pakai tanggal lahir? Karena sebetulnya susunan semesta ini kan selalu bergerak ya, selalu berganti setiap saat. Nah, jadi di waktu tertentu susunan planet yang ada di waktu itu jauh dekatnya itu memunculkan gelombang informasi yang berbeda sehingga akhirnya memberikan cetakan energi yang berbeda dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita lahir dengan kombinasi susunan semesta seperti A, maka oh yang tercetak adalah energi ini. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah lantas human design ini seperti ramalan? Sebetulnya bukan ramalan ya, tapi dari energi-energi yang terpancar, seperti Ari bilang tadi, yang akhirnya tercetak di dalam di desain kita, energi-energi ini aslinya itu adalah energi sempurna, energi ilahi, energinya sang sumber gitu ya. Tapi begitu masuk ke manusia, jiwa-jiwa yang mempunyai beragam frekuensi, maka energi ini bisa berubah bentuk. Yang tadi ya, kalau frekuensi kita rendah, maka energi ini akan berbentuk menjadi yang namanya shadow. Tapi kalau nanti kemudian energinya, kalau frekuensinya nanti sudah lebih tinggi, maka energinya akan berubah menjadi gift. Ibaratnya sama seperti air ya. Air yang sama itu kalau ditaruh di suhu rendah, air itu akan berubah menjadi bentuk padat, menjadi bentuk es batu gitu ya. Nanti kalau dibawa ke suhu ruang, maka es batu itu es batu yang sama, tapi dia akan berubah bentuk menjadi air yang berbentuk cair. Nah, kira-kira energi itu seperti itu. Nah, dari pancaran-pancaran frekuensi yang ada di shadow, yang ada di gift, masing-masing energi ini akan punya pola gitu. Kalau bergerak di shadow, maka shadow energi tertentu itu akan punya kecenderungan pola, kecenderungan rasa. Nah, pola dan rasa ini yang akhirnya membentuk perilaku kita. Perilaku kita membentuk situasi-situasi yang kita tarik tanpa sadar gitu ya, sehingga akhirnya eh, energi-energi tertentu dalam diri kita itu sebetulnya yang menciptakan realita di dalam hidup kita. Nah, cuma banyak orang yang kan belum 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 paham ya bahwa oh ternyata masalah-masalah di dalam hidupnya itu adalah bentukan dari energinya sendiri gitu. Nah, salah satu pelajaran menarik dari human design adalah kita jadi tahu pelajaran-pelajaran apa sih yang mungkin muncul dari bentukan shadow energi yang kita miliki. Sekaligus kita juga jadi tahu
bentukan apa yang mungkin muncul dari potensi, dari gift, dari kekuatan, dari talenta yang kita miliki yang mungkin selama ini sudah ada dalam diri kita, tapi ternyata masih terkunci, masih tertutup gitu. Nah, jadi sebetulnya human design ini menariknya selalu punya dua arah. Seperti yang Ari bilang tadi, semoga human design ini tidak memberikan label baru, karena sebetulnya human design ini justru memberikan dua arah. Mau ke arah yang mana? Ada arah yang tidak selaras, ada arah yang selaras. Jadi sebetulnya kita selalu punya pilihan untuk mengolah apa yang kita punya, gitu ya. Jadi walaupun energinya sudah ada di dalam diri kita, tapi bentukan apa yang akan keluar dari energi yang kita punya itu yang ada di dalam kendali kesadaran kita gitu. Jadi kalau mau ditarik secara sederhana, sebetulnya human design ini kalau menurut saya pribadi itu adalah tools yang sangat membantu kita untuk mengenali dan menyadari pola-pola diri kita dengan tujuan kita bisa mengolah supaya akhirnya dari yang tidak selaras kita bisa memprosesnya menjadi hal-hal yang selaras. Kira-kira gitu. Oke, thank you Jerusi penjelasannya. Nah, boleh nggak Ci dikasih lihat bentuk chartnya Ci, seperti apa Ci? Contoh. Oke. Sambil aku bacain beberapa pertanyaan ya, ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk, jadi aku mulai bacain pertanyaan ya Ci. Ya, ya. Ini salah satu bentuk chartnya Ya, dan semua di chart ini ya, semua di chart ini itu bisa dijelaskan. Gitu ya. Jadi ada penjelasannya. Tapi biasanya apa? Kalau betul-betul mau mengenal diri, biasanya kita akan eh, apa ya? Bahas chartnya itu satu persatu, bertahap gitu ya, supaya tidak sekedar jadi fun fact gitu, sekedar jadi oh saya orangnya begini, oh saya orangnya begini, tapi kita kunyah pelan-pelan supaya apa yang kita dapatkan itu bisa kita aplikasikan, bisa kita proses gitu. Kira-kira gitu. Silakan. oke, thank you Jerusi. Nah, jadi teman-teman ini chartnya Human Design ya, jadi teman-teman itu bisa dapatkan chart ini bisa di website gratis ya, humandesignamerica.com. Itu bisa masukin nama, jenis kelamin, tanggal lahir, jam lahir gitu ya. Kalau ada teman-teman yang nggak tahu jam lahirnya, nanti bisa WA saya aja. Atau cari di YouTube-nya Lompatan Hidup, cek jam lahir gitu. Nanti akan ada acara. Oke, Ci. Aku langsung ke pertanyaan ya, untuk menghemat waktu ya. Ini sudah banyak Ya, yang masuk ya, Ci. Dari oke. Pak Hermanto dulu ya, Ci. Mm-mm. Mau tanya tentang Incarnation Cross. Kan ada tuh keterangan gift yang kita dapatkan banyak. Dan yang spesifikkan ada 7, ada 4. Apakah 4 itu peran terbanyak sebagai tools yang kita pakai untuk jalani hidup? Oke. Yang 4 Ya, angka di Incarnation Cross ya, Ci, ya, di bawah itu ya. ini ya. Kalau Hmm, yang di chart ini sebagai contoh ini ya, berarti empatnya adalah 30, 29, 14, 8 untuk orang ini gitu ya. Nah, iya, jadi dari sekian banyak, kalau teman-teman lihat angka-angka di sini ya, atau angka-angka di chart sini, itu adalah bentukan-bentukan energi yang tercetak di desain kita. Tapi dari sekian banyak energi ini, itu perannya, porsinya beda-beda, munculnya juga beda-beda, apa bisa muncul di aspek yang mana gitu ya. Nah, oke. Nah, memang empat energi utama, empat energi utama yang menjadi fondasi diri kita itu adalah yang ada di Incarnation Cross ini. Artinya karena ini fondasi, sebetulnya ini yang akan perlu kita kokohkan dulu gitu ya. Ibarat kalau kita ini rumah, pasti kita akan perlu bangun fondasinya dulu sebelum kita bisa bangun rumahnya ke atas. Sebelum kita tingkat, sebelum kita tambahkan aksesoris-aksesoris, itu yang penting adalah fondasinya dulu. Jadi memang empat energi utama yang ada di Incarnation Cross kita itu adalah empat energi yang akan paling banyak muncul di perjalanan kita.
Dan begitu dan karena itu fondasi, sebetulnya empat energi itu yang akan banyak menopang energi-energi lainnya. Nah, makanya kalau saya suka cerita ke teman-teman tuh Incarnation Cross itu kalau buat saya sifatnya adalah tema hidup gitu ya. Jadi dari empat energi utama yang kita miliki, masing-masing energi itu mempunyai potensi, peruntukan gitu ya, manfaat. Otomatis kalau kita punya energi A, pasti kita akan banyak bertemu dengan situasi-situasi yang membutuhkan energi A itu. Nah, jadi kalau kita punya empat energi utama yang ada di Incarnation Cross kita, maka kita akan banyak bertemu situasi, panggilan, undangan, kebutuhan yang berkaitan dengan potensi kita di empat energi itu. Jadi sedikit banyak empat energi itulah yang akan dominan ya dalam perjalanan hidup kita. Kira-kira gitu. Nanti energi-energi lainnya akan Oke, melengkapi pada saat kita melakukan panggilan dari empat energi utama itu. oke, oke. Jadi ini uh, fondasinya ya, Ci, ya. Jadi untuk mengenali human design awalnya ya lebih gampang kita kenalin empat energi ini dulu gitu ya, Ci, ya. Iya, betul. Kalau empat Ya, energinya ini udah seimbang, udah kokoh gitu ya, baru kita bisa mengisi dengan energi yang lain. Karena kalau empat energi ini belum seimbang, kita akan kita masih akan banyak ketemu dengan pola-pola shadow dari empat energi itu gitu. ya, ya. Empat ini kan misalkan 30 ya, di sini kan 30. 30 itu kan di person yang di sun itu ya, Ci, ya. Dia 30 di situ, terus ya dari empat itu ya munculnya ya. Betul, 30, Oke, 9, 14, 8. oke. Oke, jadi teman-teman yang mau mulai mengenali human design, mulai kenali dari empat energi ini dulu nih, yang incarnation cross ya. Iya, Oke, selanjutnya gini, Ci. Pak Herman nanya gini, pernah dengar light and shadow itu bukanlah baik dan buruk? Mau dong dengar contoh orang yang hidup dalam shadow-nya timbang light-nya. Itu jadi kayak gimana sih? ya, Kalau jadi orang selalu hidup dalam shadow-nya. maksudnya light dan shadow itu bukan lawan gitu ya. Bukan opposite gitu ya. Tapi light and shadow itu sifatnya lebih seperti undakan tangga. Kalau light dan shadow itu kita anggap sebagai lawan, maka kita harus menghilangkan yang satu untuk mendapatkan yang lainnya gitu. Tapi sebetulnya light and shadow itu adalah undakan tangga. Artinya shadow itu adalah tangga pertama menuju ke light, menuju ke gift. Jadi shadow itu justru adalah gerbang pembuka yang perlu kita lewati dulu, perlu kita selami shadownya itu, baru ketika kita sudah selesai memproses shadow-shadow itu, mengenali pola-polanya, kita sudah melampauinya, disitulah baru light-nya itu baru terbuka, ke unlock gitu. Jadi apa? Shadow itu bukan untuk dihindari, bukan untuk dihilangkan atau dilawan begitu saja, tapi shadow itu justru untuk dimasuki gitu, untuk diterima, dimasuki, dibaca. Karena di dalam shadow itu ada pelajaran-pelajaran. Begitu kita melampaui pelajarannya, barulah si light atau gift itu terbuka. Jadi kita nggak akan bisa ibaratnya ya gift itu tidak terbuka sempurna kalau kita belum melewati shadow-nya. Nah, jadi kalau dibilang baik dan buruk, ya bisa jadi shadow itu pasti kecenderungannya buruk gitu kan. Karena shadow itu kecenderungannya kecenderungan tidak selaras. Jadi orang-orang yang hidup dalam frekuensi shadow pasti akan banyak menemukan ketidakselarasan dalam dirinya. Ketidakselarasan dalam dirinya akan terproyeksi keluar sehingga di luar diri ia akan menemukan banyak pantulan-pantulan tidak selaras juga berupa orang-orang yang dia temui, situasi-situasi, sudut pandang dan lain-lain. Jadi sebetulnya eh, orang-orang yang hidup dalam shadow-nya, ya pasti dia akan merasakan banyak ketidakselarasan.
Tapi sekali lagi, ketidakselarasan itu bukan untuk dilawan begitu saja, tapi untuk dibaca. Diterima dulu, oke, saya tidak selarasnya di sini. Nah, baru ketika kita sudah menerima, baru kita bisa melihat ketidakselarasan itu apa aja gitu. Nah, begitu kita bisa melihat ketidakselarasan dalam diri kita, sebetulnya kita akan ketemu kok akar-akarnya, sumber-sumber konflik, sumber-sumber pola-pola kita yang nggak selaras. Jadi, seperti itu kira-kira. Oke, thank you, ya, Lucy. Nah, Sama-sama. terus Pak Herman nanya lagi gini, Ci, Mm-mm. warna-warni di dalamnya apakah punya makna lain gitu? Misalkan, ya kan ada yang hitam ya, Ci ya. Terus ada Mm-mm. yang kuning, ada yang merah, ada yang coklat. Mm-mm. Nah, apakah kuning, merah, coklat itu mempunyai makna sendiri atau karena ini gimana, Ci? Oke, kalau warna di cakra yang tadi disebut kuning, ini kan kuning di sini ada coklat, sini ada merah. Warnanya sih nggak ada artinya. Maksudnya gini, setiap orang kan kalau di human design yang berbentuk ini namanya cakra ya. Nah, setiap cakra ini hanya punya dua kemungkinan. Apakah dia putih atau dia berwarna. Nah, kalau dia berwarna, semua orang pasti warnanya sama gitu. Jadi misalnya semua orang yang cakra throat-nya nyala atau divine pasti semuanya warna coklat. Semua orang yang cakra G-centernya divine, ya pasti warna kuning. Jadi warna di cakra itu tidak memiliki makna tertentu gitu ya. Hanya membedakan berwarna atau putih gitu ya. Divine atau undefined. Lalu kalau yang di chartnya, ini ada warna hitam, ada warna merah, itu sebetulnya menunjukkan kalau hitam berarti dia ada di sebelah sini. Ada di personality. Kalau merah berarti ada di desain. Kalau belang-belang seperti ini, merah hitam, berarti dia ada di keduanya. Di hitam ada, di merah ada. Jadi dia tercetak dua kali. Desain ini adalah energi-energi yang tercetaknya 88 hari sebelum kelahiran. Jadi waktu masih di kandungan ya, sekitar 3 bulan sebelum lahir, itu energi-energi desain ini yang tercetak dan dia sifatnya karena adanya di desain di kerangka itu dia di dalam gitu ya, dia bergerak di lapisan tidak sadar. Tapi di personality ini adalah energi yang tercetak pada saat kelahiran. Jadi kalau ini kerangkanya, ini bungkusnya. Jadi personality itu lebih ada di luar. Persona kan tampilan ya, yang ada di lapisan sadar, sedikit banyak kita sadari. Kalau desain, mungkin kita tidak menyadarinya, tapi dia tetap menggerakkan kita secara unconscious itu ya. Jadi itu sih bedanya, merah dan hitam. Nah, di human design Oke. ini, kita jadi bisa tahu di lapisan sadar energi apa yang menggerakkan kita, di lapisan tidak sadar unconscious itu apa yang menggerakkan kita, sehingga kira kita bisa mengelola keduanya. Oke, wah menarik ya. Thank you, Cerusi. Sama-sama. Nah, Cik, lanjut ya pertanyaan dari Kak Ari Prastiorini. Ini pertanyaannya aku bacain dulu aja ya, Cik. Mm-mm. Channel saya 3410 Exploration, 5710 Perfected Form, 5734 Archetype, 1858 Judgment. Garisnya bertumpuk. Penjabarannya seperti apa ya, mohon keterangannya. Mungkin Chelsea pilih salah satu channel aja kali ya, Cik. Sama mungkin dijelasin yang Oke. bertumpuk tuh maksudnya tuh yang gambarnya kayak gimana gitu, Cik. Oh, maksudnya garisnya bertumpuk yang belang-belang tadi kali ya, Oh merah iya, hitam yang merah hitam. bilang-bilang tadi. Karena itu. Itu ya, itu udah di Iya, saya udah dijelasin sudah tadi. jelaskan ya. Kalau merah hitam berarti gate tersebut munculnya di personality ada, di desain ada. Iya. Kalau Em, kalau channel itu berarti yang channel, nyambung ya, Ci ya? betul, channel itu Ujung-ujung ya. dua energi yang terhubung. Jadi kalau di sini contohnya ya, di chart ini adanya 30 dan 41, ini terhubung, ini jadi channel. Tapi kalau ini kan contohnya hanya 55, dah sininya putih ya, berarti itu nggak jadi channel.
Channel itu sebetulnya pada dasarnya sederhananya itu adalah dua energi yang saling terhubung sehingga mereka saling melengkapi, gitu ya, saling berkolaborasi, gitu. Nah, em, di sini apa ya, misalnya yang mau, oke, saya coba jelasin yang 1858 aja ya, yang judgment. Itu contohnya kan 18 di sini, 58 di sini ya. Punyanya Kak Ari. Jadi sebetulnya kalau 1858 itu 18-nya adalah gate tentang improving gitu ya. Gate 18 ini adalah gate energi yang mampu mengenali hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu dikoreksi gitu ya, supaya jadi lebih baik gitu. Dan dia tahu apa yang perlu diperbaiki. Nah, tapi 58-nya itu dia adalah energi untuk menjadikan apa yang perlu diperbaiki itu bisa terlaksana gitu. Jadi 58 ini energinya, energi untuk menikmati prosesnya. Jadi si 18 itu tahu harus membuat hasil seperti apa. Nah, dan 58 itu energi untuk menjalani prosesnya. Jadi kalau teman-teman yang punya 1858, judgment ini maksudnya adalah teman-teman akan tahu apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana melaksanakan apa yang perlu diperbaiki itu. Dan kalau keduanya berada di frekuensi yang selaras atau frekuensi give, teman-teman itu bisa melakukan eh, perbaikan ini itu dengan energi yang empuk. Dalam artian gini, kalau berada di shadow bisa jadi energi menunjukkan apa yang tidak baik ini bisa nyampainya itu jadi tukang kritik gitu. Apa-apa nggak benar, apa-apa salah, apa-apa jelek gitu ya. Padahal maksudnya benar, maksudnya memang ingin membuat itu jadi lebih baik. Tapi ketika ada di frekuensi yang selaras, 1858 ini bisa keluar dalam bentuk yang lebih halus. Jadi pada saat menyampaikan apa yang perlu diperbaiki, itu tidak menyerang secara personal, tapi lebih jelas. Oh, yang mau diperbaiki ini adalah sistemnya, lingkungannya. Jadi tidak menyerang secara personal, sehingga orang-orang yang berada di dalam sistem itu, mereka bisa menerima saran perbaikan itu dengan lebih ringan gitu, tanpa merasa diserang. Dan juga 58-nya bukan cuma ingin hasilnya, tapi juga bisa menikmati prosesnya. Jadi proses memperbaiki itu tidak harus dijalani dengan ngomel, kemerungsung gitu ya. Tapi bisa dijalani dengan semangat, happy gitu. Jadi prosesnya sendiri pun sudah menyenangkan dan hasilnya juga akan lebih baik. Kira-kira gitu. Jadi lengkap ya kalau Iya. punya 1858. Tahu apa yang perlu diperbaiki dan punya energi untuk menjalaninya dengan happy. Nah, begitu. Thank you, Chelsea. Ya, Nah, gitu, nanti yang Kari. channel lainnya kalau berjodoh ya di Ya, consultation. ya, gitu ya, Kari. Nah, jadi tadi dibahas tentang yang judgment, coba direfleksikan di kehidupan sehari-harinya Kari. Ada nggak tuh yang seperti itu, yang perlu disadari gitu ya. Nah, nanti kalau Kari, ini kan kita kan, karena waktunya terbatas ya, jadi nanyanya harus gantian sama teman-temannya yang lain. Jadi kalau teman-teman atau Kari khususnya mau mau konsultasi lebih lengkap sama Cirusi, nanti kontak saya aja. Jadi kita bisa atur waktunya untuk private consultation sama Cirusi. Ya, oke. Semoga terjawab ya dari judgement-nya dulu ya, Kak Ari. Ya, 1858. Oke, lanjut ya, Cirusi dari Kak Ya, Sira. silakan. Ini Kak Insya tadi nanya gini, dia cek di dua website, satu hasilnya profilnya 41, yang satunya 46. Tapi begitu dicek lagi pakai yang humandesignamerika.com itu hasilnya 46 sih keluarnya. Oke. Nah, Nah, 46 mau dijelasin singkat mungkin sih. hmm, iya. Jadi memang bisa beda terkadang ya karena website yang mengenerate chart human design sendiri udah banyak macam-macam gitu ya.
Tapi biasanya saya ngecek double, bahkan triple gitu ya. Oke, terus apa 46? Iya, 46 46-nya sih. mau dijelasin atau enggak? Enggak kan ya? Oh, oh kalau beda itu sebetulnya ya tadi bisa jadi chartnya itu ya, chartnya apa sorry websitenya. Ya, Websitenya kadang-kadang bisa bisa beda. Yang tadi makanya kalau saya ngeceknya bisa perlu double atau triple di beberapa oke. website yang berbeda tapi terpercaya gitu. Oke. 46 juga sebenarnya kita udah jelasin di channel YouTube ya. Iya, udah ada di YouTube. Oke. Oke, terus eh, lanjut ke Kak Rais ya. Kak Rais kasih macam-macam nih, Ci. Profil, type, strategi, signature, no self, Mm-mm, inner authority, mm-mm. incarnation cross. Nah, Cirusi pilihlah kira-kira mana yang serap Cirusi mau jelasin. Eh, Mungkin ke incarnation cross saja ya, Oke, karena oke, Ci. profile, type, strategi, inner authority semuanya sebetulnya udah ada di YouTube ya. Tapi kalau incarnation cross karena banyak memang kita nggak bikin di YouTube. Nah, incarnation cross sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya, karena biasanya saya menjelaskan ini pengennya sih lengkap gitu kan. Tapi karena kita ada di Zoom gitu ya, ada di webinar yang rame-rame, jadi saya hanya bisa menyampaikan singkat. Tapi eh, tidak di semoga tidak menimbulkan salah paham dari penjelasan yang hanya secuil itu ya gitu. Nah, intinya right angle cross of the Sphinx itu adalah secara gampang punya warna sebagai pembimbing. Jadi perannya akan banyak untuk memandu, memberi arah gitu ya, memberi guidance gitu. Nah, tapi para right angle cross of the Sphinx ini intinya kan itu ada right angle ya. Incarnation crossnya namanya right angle. Teman-teman yang incarnation crossnya right angle, sebetulnya tema hidupnya itu bersifatnya personal. Artinya, walaupun peran The Sphinx ini adalah peran keluar gitu ya, untuk memandu, membimbing, memberi arahan, tapi sebelum peran itu terlaksana, yang penting adalah perjalanan personalnya terlebih dahulu. Jadi, Sih yang penting itu, sepertinya layarnya nggak update. sorry, Layarnya seperti nggak update. oke, ya, aku lanjut ya. Jadi, itu right angle cross of the Sphinx yang tadi. Jadi, biarpun perannya keluar, tapi sebetulnya yang perlu dibereskan adalah dirinya dulu, dirinya terlebih dahulu ya, si energi 13, 7, 1, 2. Itu kalau apa? Ini Kak siapa ya yang nanya? Sorry, Rais, Ci. Kak Rais ya. Itu Ya. kalau memperhatikan 13, 7, 1, 2 itu nih ya, 13 di sini, 7, 1, 2. Itu semuanya ada di cakra G center. G center ini berkaitan dengan arah, tujuan, identitas diri gitu ya. Nah, sebelum mengarahkan orang lain, berarti terlebih dahulu Kak Rais perlu menyadari dulu dirinya sendiri itu sebetulnya mau kemana, arahnya kemana gitu ya. Perlu bisa membebaskan kreativitas dirinya dulu, perlu bisa jadi dirinya dulu sendiri gitu ya. Setelah itunya udah beres, maka baru peran memandunya ini keluar. Karena gimana kita bisa mengarahkan kalau kitanya sendiri aja masih belum belum tahu arah gitu kan. Jadi right angle cross of the Sphinx ini yang penting Kak Rais beres dulu dengan energi 13, 7, 1, 2-nya ini. Lengkapnya apa mungkin di private consultation ya. Tapi intinya keempat-empatnya adalah bicara tentang arah gitu ya. Menyediakan arah, mendengarkan orang, membimbing, kemudian juga berkarya dengan sesuai dengan kreasi dan arah yang muncul dari dalam dirinya. Gitu.
Kira-kira gitu. Lebih lengkapnya Oke, enaknya memang kalau ngobrol private, karena ini bisa ya, 1 jam sendiri. ya betul betul betul. Oke, semoga mulai ada gambaran ya, Kak Rais ya. Nanti kalau mau lebih lengkap gitu, bisa private consultation sama Cirus. Cik, aku mau tanya satu, Cik. Mungkin Ya. bedanya yang right angle sama left angle itu apa, Cik? Ya, teman-teman juga paham. Ya, yang tadi ya, kalau right angle, tema hidupnya itu bersifatnya personal. Jadi bisa dibilang yang penting eh, jalan aja sesuai pencarian dirinya sendiri ya. Jadi yang bisa dibilang perjalanannya sebetulnya urusan dirinya aja dulu gitu ya. Baru ketika dirinya penuh, dirinya beres, baru energi itu kan sebetulnya pasti nggak bisa diem. Energi itu pasti mengalir sih, pasti mengalir, pasti berekspresi. Begitu di dalamnya beres, pasti kerja energinya akan mengalir keluar, baru kerja energi itu akan melayani. Jadi melayani itu bukan tujuan pertama, tapi dampak. Dampak yang akan terjadi dengan otomatis begitu dirinya beres, maka dirinya akan bisa berkarya. Nah, karyanya itu akan bermanfaat gitu ya untuk orang. Itu kalau yang right angle. Kalau yang left angle, memang pada dasarnya perjalanan hidupnya sifatnya transpersonal. Jadi, suka atau enggak, memang dalam dia melakukan karyanya, dalam dia melakukan perjalanan dirinya, dia akan terlibat dengan orang lain gitu. Entah dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Jadi, kalau yang left angle itu dalam perjalanannya sendiri pun dia akan berurusan dengan orang lain. Kira-kira gitu. Oke, thank you, Cirusi. Terus Sama-sama. lanjut ya, Ci. Pertanyaan dari Rizky, Ci. Nah, aku Mm-mm. bacain ya. Oke. Mau tanya, yang pertama, kalau kita manifestor, kalau kita masih karyawan, agar sesuai dengan manifestor day-to-day step-nya, bagaimana ya? Karena manifestor sama dengan mandiri. Kalau gates yang kebuka, gates 1648, transformation, kenapa hanya 2? Dan harus bagaimana menyikapi kedua gates tersebut dalam umur yang sudah di atas 35. Oke. Saya jawab yang nomor 1 dulu ya. Eh, sebetulnya gini, kalau kita manifestor tapi masih jadi karyawan, hmm, intinya manifestor itu sebetulnya adalah energi dasarnya manifestor itu adalah kreativitasnya. Kreativitasnya ini yang membuat manifestor itu lahir untuk memulai sesuatu sesuai dengan dorongan kreativitasnya, gitu ya. Nah, memang mm, dalam gini, intinya kalau kita selaras, kita pasti akan menemukan ruang untuk mengalirkan kreativitas kita. Entah kita sebagai karyawan, kita sebagai pengusaha gitu ya. Kalau kita selaras, kita pasti akan punya ruang itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata sebagai karyawan tidak punya ruang untuk melakukan kreativitasnya, coba dicek apakah pekerjaan itu betul-betul sudah dinikmati gitu ya. Nah, cara ngeceknya sebagai manifestor itu kan ada ya yang namanya kalau di chart ini yang namanya signature sama not self. Signature itu adalah sinyal yang menunjukkan bahwa kita tuh sudah on the track. Kita sudah berada di jalan yang selaras untuk kita. Not self itu adalah sinyal yang memberitahu bahwa kita sedang tidak berada di track yang benar, entah kita lagi belok, keluar jalur, atau bahkan nabrak. Nah, signature-nya manifestor itu adalah peace, damai. Not self-nya adalah anger. Jadi sebetulnya bisa diamati. Day to day-nya itu lebih banyak mana? Lebih banyak rasa damai atau lebih banyak rasa anger-nya, marahnya. Nah, ini dulu yang diamati supaya tahu bahwa tempatnya itu sudah selaras atau belum.
gitu. Karena pada dasarnya kalau tempatnya sudah selaras, yang keluar adalah rasa damai tadi, artinya manifestor ini berarti dia akan punya ruang untuk melakukan kreativitasnya. Jadi sebetulnya hariannya ya hanya diisi manifestor ini mau melakukan apa gitu. Mau melakukan apa sesuai dorongan kreativitasnya. Kalau dia punya ruang, silakan dilakukan. Kalau tidak punya ruang, coba dicek apa yang nggak selaras. Gitu. Termasuk misalnya, ya tadi, apakah pekerjaan karyawan itu udah betul-betul yang diinginkan atau belum? Gitu. Oke. Jadi nggak ngaruh ya Ci manifestor mau jadi karyawan atau mau jadi profesi Iya. lain ya Ci ya. Betul, karena karyawan pun Yang kalau dia bisa punya lingkungan yang selaras tadi, dia akan bisa happy-happy kok dengan pekerjaannya gitu. ya ya. Jadi jangan membatasi gitu. Iya, bisa Oke. bisa berkarya di pekerjaan apapun gitu, selama selaras. Hmm. Oke. Oke. Terus yang pertanyaan Dulu kedua ini saya kurang kurang paham ya, maksudnya kenapa hanya 2? ya Harus maksudnya jadi mungkin ini banyak. kali Ci. Gimana? Pengertian. Oke deh, saya juga kurang paham ternyata. Mas Rizky terus lagi aja deh di bawah maksudnya kenapa cuma 2 maksudnya karena mungkin ya karena yang channel itu 2 kali ya Ci ya nggak ada yang 3 terhubung gitu kali maksudnya. Ada sih. Maksudnya kenapa? Ya, ini daripada mengira-ngira saya Ya salah iya, jawab, nanti mendingan Mas tunggu Rizky tulis lagi aja deh di Mas bawah. Rizky menjelaskan ya pertanyaannya apa. Ya ya. Oke, ke Mas Hanif ya, Hanif Fahrul. Ya, Eh, mau tanya channel Judgment tadi udah dijelasin ya 1858 nih jadi sekalian. iya. Sama channel 6124 sih. Kurang lebih eksplanasinya gimana? 6124 enam ya. satu di head ya, 6124, iya. head sama Atsna ya. Jadi seperti yang tadi ya, channel itu kan kedua energi yang terhubung yang kalau dua-duanya nyala mereka akan saling melengkapi gitu. 61-nya itu adalah gate of inspiration ya, inspirasi gitu ya. Dan 24 ini adalah gate untuk merasionalkan gitu ya inspirasi tersebut. Jadi sebetulnya kalau 61 dan 24 terhubung ini inspirasi yang diterima itu akan bisa diolah sehingga menjadi konsep. Itu. Kira-kira begitu sederhananya. Gitu ya. Nah, yang menarik untuk supaya 61 dan 24-nya ini bisa bekerja dengan baik, 61 itu perlu rileks, perlu melepas kemelekatan, terutama tentang cara dan timing, kapan dan bagaimana inspirasinya datang, gitu ya, dan juga bagaimana dia mendapat jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, karena channel Gate 61 itu biasanya uh, karena dia terhubung ya dengan inspirasi semesta, sedangkan semesta itu kan punya timingnya sendiri, kapan dia muncul, kapan jawaban-jawaban itu akan datang gitu ya. Nah, kalau melekat terhadap, aduh, kok saya belum dapat ya jawaban atas pertanyaan ini, terus dicari terus ya, padahal mungkin memang belum waktunya gitu. Nah, itu malah akan apa ya, bikin inspirasinya tuh jadi nggak datang gitu karena ada keharusan gitu ya. Dia jadi nggak bisa menikmati energi si misterinya ini gitu. Padahal energi 61 ini ya memang untuk dinikmati aja. Pada saat inspirasinya datang, bahkan seringkali dengan cara yang tidak terduga, di waktu yang tidak terduga juga. Nah, itu jadi perlu melepas supaya proses inspirasinya itu bisa dinikmati. Nah, terus kemudian 24-nya sendiri itu adalah gate of invention ya. Jadi bagaimana dari inspirasi yang masuk diolah, dari inspirasi itu membuahkan suatu penemuan. Entah penemuan itu solusi atau karya tertentu atau cara melakukan tertentu gitu ya. Nah, untuk invention ini supaya bisa datang itu sama.
pikirannya itu perlu dalam keadaan rileks dan hening. Jadi justru kalau 6124 ini dipaksa gitu ya, atau dipikirin terus, dicari terus, itu malah jadinya bukan si gift-nya yang keluar, tapi malah di level shadow-nya yang keluar gitu ya. Antara overthinking, nggak bisa berhenti mikir, dan yang tadi ya nggak bisa menikmati misterinya, ya akhirnya malah jadi awareness-nya tuh nggak datang. Tapi kalau 61-nya bisa dinikmati, inspirasinya kapanpun datangnya diterima, dan juga pikirannya tuh bisa diajak tenang, diajak hening gitu ya, itu justru inspirasi dan invention-nya tuh malah bisa nyala gitu, malah bisa nyala dan malah bisa ketemu hal-hal yang luar biasa. Kira-kira gitu. Oke, oke. Thank you, Cirusi, penjelasannya. Hmm, Terus, Itu mau dibahas nggak yang untuk memahami tools HD secara step by step-nya gimana? boleh kalau Cirusi mau. Sebetulnya untuk memahami tools HD ini, teman-teman bisa baca bukunya sih ya. Kalau yang memang ada ketertarikan untuk belajar secara menyeluruh, silakan cari bukunya. Ada karangannya Rauruhu ya, The Definitive Book of Human Design, atau ada banyak sih beberapa orang yang nulis gitu ya. Tapi saya pribadi belajarnya dari yang Rauruhu itu. Itu kalau mau mempelajari secara keseluruhan human design. Tapi kalau mau hanya minimal paham untuk diri sendiri deh, mungkin bisa saya pandu gitu ya. Bisa saya bantu membacakan setiap item yang ada. Oke, oke, oke. Thank you, Ci. Kalau aku sih Ya, lebih menyarankan kalau mau cara step by step, pahami diri sendiri. Human design diri sendiri dulu dengan, aku sih nanya ke Cirusi biasanya. Lebih gampang. Dengan private consultation silakan. sama Cirusi. Oke, Ya, nah, Ci, lanjut ya, Ci, dari Mas Fani Nurbiasa ya. ya, Tanya tentang Incarnation Cross, Left Angle Cross of Spirit, ini tentang apa, Ci? ya. Left angle cross of spirit. Spirit itu kan itu ya. Kalau kita bisa bayangkan spirit itu semacam energi gitu ya, roh, semangat gitu ya. Nah, sebetulnya kita perlu bedah aja sih di 59, 55, 16, dan 9-nya ini. Intinya 59 dan 55 ini itu banyak berbicara tentang emosi gitu ya, tentang emosi dan hubungan. Jadi kalau sorry Mas siapa? Mas Fani ya. Mas Fani Iya, Ahmad Mas Fani itu Nurbiasa. sedikit banyak tema hidupnya itu pasti berhubungan dengan hubungan dengan orang-orang terdekat gitu ya. Karena memang 59 dan 55 ini adalah tema tentang kedekatan, kehangatan, dan keduanya itu berbicara tentang keterbukaan emosi gitu. Jadi mungkin kalau Mas Fani amati banyak pelajaran tentang emosi yang muncul di dalam hubungan-hubungan Mas Fani, terutama hubungan-hubungan dengan orang-orang terdekat gitu ya. Nah, pada intinya left angle cross of spirit ini sebetulnya hadir untuk membagikan kejujuran, keterbukaan, karena kejujuran dan keterbukaan ini lebih spesifiknya tentang emosi-emosi ya. Begitu Mas Fani bisa jujur, terbuka, menerima semua emosi, semua sisi diri gitu ya, maka itu akan terproyeksi ke hubungan-hubungan yang akan semakin hangat, semakin dekat gitu kan. Tapi kalau di dalamnya sendiri juga masih banyak yang ditolak, masih banyak yang diajak berantem gitu ya, atau masih banyak sisi diri yang belum bisa diterima gitu, itu kemungkinan besar di luar di hubungan-hubungan juga akan mengalami ya entah rasa rasa ditolak,
rasa sulit untuk memiliki hubungan yang hangat misalnya. Karena sebetulnya hubungan-hubungan di luar itu hanya proyeksi dari hubungan kita dengan diri kita sendiri gitu, terutama dengan emosi-emosi dari diri kita. Nah, 16 dan 9-nya ini adalah tentang bagaimana Mas Fani akhirnya membagikan gitu ya. Membagikan yang tadi tentang hubungan, tentang emosi itu dengan sesuai dengan dorongan dari hati. Mas Fani itu punya tujuan apa, keinginan apa, itu perlu mengikuti keinginan yang dari hatinya tuh sebetulnya pengen apa. Itu baru setelah itunya diikuti, baru skill-skillnya semua keahlian, semua pengetahuan yang dibutuhkan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Karena pada dasarnya Mas Fani ini akan punya banyak sekali kebisaan, serba bisa, tapi akan ada hal-hal yang ternyata bisa diasah lebih dalam untuk mendukung apa yang memang menjadi tujuan atau panggilan dari hatinya Mas Fani. Kira-kira gitu. Oke, thank you Cirusi. Semoga terjawab ya Mas Fani ya. Nanti Ya. kalau bilang di private consultation sama Cirusi ya. WA saya aja untuk jawabnya. Oke, lanjut sih dari Kak Destiara. Kak, aku proyektor profil 24, incarnation first, right angle. Right angle apa ini? 11, 12, dan artinya Right apa? Angle of Eden ini. Hidden ya. Mm-mm. Artinya apa sama atau shadow-nya bagaimana? Mungkin Basrat, ini profil proyektor udah ada di YouTube, profil juga udah ada di YouTube. Incarnation cross aja kali ya tulisan. Iya, Right Angle of Eden eh ini aku kasih dongeng ya supaya kebayang tema hidupnya si Right Angle of Eden ini. Intinya gini, eh, secara sederhana Right Angle of Eden ini sebetulnya tema hidupnya adalah untuk menemukan surga versinya, menemukan surga versinya Kak Destiara gitu ya. Karena sebetulnya Right Angle of Eden ini ibaratnya seperti dulunya Kak Destiara ini tanda kutip ya, analoginya tuh penghuni surga yang terlempar keluar gitu kan. Terlempar keluar dari surga sehingga pada saat terlempar keluar itu ada perasaan-perasaan merindukan sesuatu karena dulunya pernah tinggal di surga kok tiba-tiba terlempar gitu ya. Jadi dalam perjalanan hidupnya itu mungkin akan banyak menemukan rasa merindukan surga gitu. Nah, perjalanan intinya sebetulnya adalah untuk menemukan bahwa surga yang Kak Destiara cari itu bukan ada di luar, itu tuh bukan tempat gitu, tapi itu sesuatu yang ada di dalam diri sendiri. Jadi sebetulnya Right Angle Cross of Eden ini Kak Destiara akan menemukan surga versi Kak Destiara sendiri, dan setelah menemukan surga itu Kak Destiara akan membagikan surga versinya Kak Destiara itu ke orang-orang sekitar supaya orang-orang sekitar itu juga bisa merasakan kehadiran surga itu seperti ini gitu ya. Jadi inti perjalanan adalah untuk menemukan bahwa kedamaian, surga itu ternyata adanya dari dalam diri. Nah, perjalanannya itu akan melalui energi 11, 12, 6 dan 36 itu. Terus shadow-nya kalau dijelasin shadow-nya panjang ya. Akan karena 11, 12, 6 dan 36 ini ada shadow-nya masing-masing. Gitu. Nah, mungkin balik lagi kalau berjodoh mungkin kita bisa ngobrol secara private. Yes. Nanti aku share gitu ya. Karena Yes, bisa yes. panjang penjelasannya. At least Kak Destiara udah tahu ya rectangle of Eden ini ya tadi ya sesuai dengan analoginya dari Cirusi ya. Dongeng lah tanda kutip ya. Biar biar bisa memahami. Oke. Ci ada yang nanya lagi Ci. Dari siapa nih? 411.
Kak mau tanya apa yang dimaksud transit? Ya, seperti yang tadi kita bahas di awal bahwa segala sesuatu di semesta ini punya energi, memancarkan gelombang informasi yang membawa energi tertentu, dan semua benda di semesta ini kan dinamis ya, bergerak gitu ya, berotasi, berevolusi gitu. Nah, ada transit itu ketika ada planet tertentu, gelombang tertentu itu yang lagi nyala gitu ya. Itu yang lagi terpancar dan lagi ibaratnya transit itu kan mampir ya, mampir. Sehingga ketika ada gate itu yang lagi mampir, maka gate itu bisa dibilang itu nyala ke eh, ke dunia gitu untuk saat tertentu itu. Tapi begitu masa transitnya lewat, ya udah gate itu akan tergeser digantikan dengan gate yang berikutnya. Nah, itu makanya kenapa di jam kelahiran tertentu ada gate tertentu yang tercetak ya karena ada gate yang lagi transit-transit itu. Itu. Oke, wah menarik ya. Dalam ya human design ini ya. Oke, Ya. Cik, lanjut ya dari Kak Nani Rani. Dia tanya tentang G-self, Cik. G-self itu kan pusat jati diri dan cinta ya. Apa yang Ya. membedakan orang yang punya G-self aktif dan orang yang punya G-self reseptif? Karena saya punya teman nih, punya G-self aktif, tapi kok bingung sama jati dirinya ya. Padahal yang reseptif malah firm dengan jati dirinya. Silakan, Ya. Cik. G-self itu yang di mana, Cik? Gambarnya, Cik. G-center itu yang ini ya. Oke. Itu G-Center, betul. Itu tentang pusat jati diri, tujuan, identitas, dan juga cinta. Nah, ini saya mau luruskan sedikit. Sebetulnya kalau aktif, dua-duanya aktif ya. Jadi mau yang berwarna maupun yang putih, dua-duanya aktif. Cuma yang membedakan yang satu define, fix, yang satu open. Dan ya betul, yang open itu sifatnya reseptif. Nah, yang membedakan adalah begini. Betul, secara teori gitu ya. Orang-orang yang G-centernya define atau berwarna, mereka tahu tujuan mereka apa dan mereka yang membagikan tujuan itu ke orang sekitar gitu ya. Bisa jadi orang-orang akan menangkap tujuannya dan mereka terinspirasi oleh tujuan itu, akhirnya mereka berjalan ke tujuan yang sama untuk kebaikan diri masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau yang apa putih tidak berwarna itu bisa dibilang dia terbuka sehingga dia bisa menyerap tujuannya orang sekeliling, dia bisa merasakan, oh kalau ada di lingkungan ini yang punya tujuannya A, dia bisa merasakan rasanya punya tujuan A itu seperti apa. Kemudian nanti kalau di lingkungan lain, lingkungan itu punya tujuan B, dia juga bisa merasakan, oh punya tujuan B itu seperti ini. Tapi pada akhirnya tetap semua cakra yang warnanya putih, biarpun terbuka dan reseptif, tetap orang yang bersangkutan punya kendali, punya filter, yaitu dengan kesadarannya. Jadi terbuka itu tidak berarti kita pasrah gitu ya menerima, enggak. Kita justru bisa mengaktifkan filter kita, yaitu dengan kesadaran kita bisa menyaring yang masuk ini selaras nggak dengan saya. Jadi contoh kalau yang G-centernya putih, biarpun dia punya kesempatan merasakan berbagai tujuan, berbagai identitas, tapi tetap balik-balik dia akan punya inner authority yang dia bisa yang bisa menuntun dia dari sekian banyak tujuan yang dia sudah rasakan, mana sih yang terasa paling pas buat dirinya? Mana yang paling enak buat dirinya? Nah, itu yang akhirnya akan membuat dia firm dengan tujuannya dia. Nah, jadi bukan berarti orang yang G-centernya putih nggak bisa firm ya. Bisa, karena tetap dia yang paling tahu dari sekian banyak yang masuk, mana yang paling cocok dengan dirinya. Gitu ya. Nah, kok bisa ada yang G-self-nya berwarna tapi masih bingung? Karena yang tadi, kalau G-self yang berwarna biasanya kan ada gate-gate yang nyala ya di dalamnya ya. Dan biasanya ada channel ya, ada channel sehingga membuat cakra itu berwarna atau define gitu ya. Nah, kalau cakra yang berwarna tapi kok masih bingung, itu kita bisa cek ke
ke gate yang nyala di G-centernya itu. Kemungkinan eh, orang tersebut di gate-nya yang aktif itu, di gate-nya yang nyala itu, kemungkinan dia masih berada di frekuensi shadow. Sehingga dia masih banyak bingung, masih banyak takut, masih banyak khawatir, sehingga akhirnya dia belum berani. Sebenarnya dia udah tahu dia maunya apa, tujuannya apa, deep down inside gitu ya, dia udah tahu. Tapi karena ketakutan, mungkin ada tularan, akhirnya itu yang membuat dia tuh ragu dan bisa jadi malah jadi nggak berani mengikuti tujuan yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi seperti itu kira-kira penjelasannya. Oke, menarik ya. Thank you, Cirusi. Nanti satu lagi Kak Nanira juga tanya gini, Ci. Izin mau tanya, apa setiap orang mau tidak mau akan menjalani incarnation cross-nya? Jika menolak misi jiwanya, apa yang akan terjadi? Oke, jadi ini ya, incarnation cross itu kalau yang tadi saya gambarkan, incarnation cross itu adalah tema hidup. Yang artinya kalau kita punya energi A dengan kita punya energi dengan manfaat A gitu. Ya pasti kita akan bertemu dengan situasi yang membutuhkan energi A itu. Dan karena kita punya, ketika ada situasi yang membutuhkan energi A tersebut, kita pasti akan dengan senang hati menggunakan energi itu. Sehingga pada saat kita menggunakan energi itu untuk berkarya, untuk melayani gitu ya, untuk bermanfaat, pasti kita akan merasakan rasa penuh. Dan kita juga akan merasa, oh iya ya, saya tuh hadir untuk ini gitu. Nah, jadi sebetulnya misi jiwa atau tema hidup itu bukan sesuatu keharusan, tapi lebih ke suatu panggilan, kerinduan. Karena kita punya kok gitu. Kalau kita punya sesuatu dan kita bisa memberi itu, kita pasti senang gitu kan. Dan kita akan punya dorongan berkarya dengan energi yang kita punya gitu. Nah, jadi sebetulnya begitu orang sudah selaras dengan energi-energi yang ada di incarnation cross-nya, itu walaupun dia nggak berusaha, dia nggak mencari, dia nggak menargetkan, otomatis dia akan ketemu dengan panggilan-panggilan itu dan dia akan menjalaninya dengan selaras gitu ya. Nah, kalau menolak, eh, kalau masih menolak, dicek lagi kemungkinan energi-energi yang di incarnation cross-nya masih berada di frekuensi shadow, sehingga mungkin menolak itu karena ada ketakutan tertentu atau karena ada sudut pandang yang belum tepat tentang misi jiwanya gitu ya, sehingga dia masih melihat misi jiwa itu sebagai suatu beban, suatu keharusan yang memberatkan. Nah, itu biasanya ada sudut pandang yang belum selaras gitu. Biasanya nanti kalau dibedah gitu ya, digali apa yang ada di balik penolakan itu, ada ketakutan apa, ada mindset apa yang belum tepat, biasanya nanti akan ketahuan. Karena biasanya pada dasarnya setiap orang itu akan rindu menjalani panggilannya gitu. Jadi kalau menolak ya perlu digali kenapa menolaknya, dan kalau orang tidak menjalani misi jiwanya, apa yang terjadi? Ya nggak apa-apa sih, tapi kemungkinan dia akan merasakan itu, akan merasakan kerinduan yang belum terpenuhi, kira-kira gitu. Kayak ngerasa, kok ada yang kosong, kok ada yang pengen dilakukan, kok ada yang belum gitu ya, ada yang belum dilakukan. Seperti itu sih kira-kira, karena yang tadi, misi jiwa itu lebih adalah suatu panggilan. Ya, ya, wah, menarik ya. Thank you, Cirusi. Sama-sama. Semoga terjawab ya, Kak Nanira ya. Terus Mas Rizky nanya gini, Ci. Mbak Ya. mau tanya, kalau yang dimaksud kita masuk ke level kesadaran penuh adalah ketika kita menerapkan human design dalam hidup. Benar tidak statement ini? Sebetulnya mungkin bisa kebalik ya. Ketika kita ada di level kesadaran penuh, walaupun kita nggak tahu human design, bisa jadi kita sudah selaras dengan semua gift dalam human design ini. Jadi sebetulnya human design ini membantu kita mengenali
mengenali mana yang selaras. Tapi juga yang tadi ya, human design itu juga memberitahu pola-pola pelajaran yang muncul dari shadow-shadow kita. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita itu perlu bantuan pada saat kita masih berproses untuk sadar, kadang-kadang kita sendiri perlu validasi gitu. Sebenarnya kita udah tahu, tapi benar nggak sih gitu? Emang benar ya begini. Nah, human design itu membantu memvalidasi hal-hal yang sebetulnya mungkin kita udah tahu dan kita udah sadari gitu ya. Nah, jadi bisa jadi ketika kita sudah menerapkan tanpa disadari kita sudah selaras dengan human design kita, itu kita sudah dalam kesadaran kita sudah mengenali diri kita gitu ya. Nah, tapi human design itu bukan satu-satunya jalan gitu ya, bukan satu-satunya tools. Jadi ada loh orang-orang yang memang udah dari sononya mereka sadar, kenal dirinya, mereka berani jadi dirinya, mereka nggak tahu human design gitu ya. Tapi waktu diceritain human design, ternyata mereka udah di level gift semua tanpa mereka tahu gitu ya. Jadi sebetulnya kesadaran kita tuh jauh lebih cerdas daripada tools-tools gitu ya. Kan tools-tools di luar itu hanya membantu. Pada dasarnya kalau kita udah masuk ke level kesadaran penuh, tanpa tools-tools yang ada namanya, kita pasti udah ada di jalan yang selaras. Cuma untuk orang-orang yang belum ada di kesadaran seperti itu, terkadang kita perlu bantuan, perlu alat dulu gitu ya untuk menuju ke sana. Salah satunya adalah human design. Itu semoga bisa dipahami ya. Iya. Paham. Thank you, Ci. Semoga terjawab ya, Mas Rizky ya. Jadi seperti itu. Terus Mbak Jihan nanya gini, Ci. Kak jelasin tentang definisi quadruple split. Iya, quadruple split. Jadi split kalau di human design ini kebetulan di chart yang ini nggak ada ya. Ada satu variabel namanya definition. Nah, definition ini yang ada yang single definition, split definition, dan ada yang quadruple ini yang Kak Jihan tanyain. Quadruple ini intinya gini, definition itu adalah ketika aliran di cakra-cakra kita itu mengalir dari satu cakra ke cakra lainnya. Nah, kalau alirannya mengalir dari satu cakra ke cakra lainnya secara satu aliran, nggak ada yang terputus, itu single, ya. Walaupun mungkin cuma 3 yang nyala, misalnya cuma 1, 2, 3 gitu ya. Tapi yang dari sini nyambung, dari sini nyambung, nah itu single. Tapi kalau udah ada split, berarti ada kelompok-kelompok. Nah, contohnya kayak di sini, ini juga splitnya. Karena ini ke sini, ini nyambung, tapi dari sini ke cakra-cakra lainnya tuh nggak ada putus gitu. Jadi ini ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Nah, kalau yang quadruple split berarti cakranya ada 4 kelompok yang terpisah gitu ya. Definition ini intinya cuma mau menjelaskan tentang aliran informasi. Kalau yang single berarti aliran informasinya cenderung berjalan lebih cepat karena langsung nyambung tek gitu ya dari cakra yang define ke cakra yang lainnya. Tapi kalau quadruple karena terpisah-pisah jadi 4 kelompok, biasanya orang-orang dengan quadruple split ini mereka perlu banyak jembatan energi supaya terhubung dari antara kelompok cakra yang satu ke kelompok yang lain yang terpisah. Gampangannya secara perilaku aja ya. Orang-orang dengan quadruple split itu biasanya karena membutuhkan banyak jembatan yang berbeda-beda, biasanya mereka bisa punya banyak teman dan temennya itu bisa beda-beda, teman main beda, teman kerja beda, teman tempat ibadah beda, teman komunitas beda gitu. Jadi mereka butuh banyak jembatan supaya cakra-cakranya tuh terhubung gitu ya. Nah, untuk quadruple split ini
sebetulnya nggak perlu khawatir selama bisa mengakses ya. Dan mengakses energi ini kan nggak cuma dari orang yang kita kenal aja ya. Kadang-kadang kita nongkrong di tempat rame, nggak harus kenal dengan orangnya, entar di taman, di kafe. Itu kan ada energi-energi berseliweran gitu ya. Energi-energi yang saling berkomunikasi. Jadi bisa kalau lagi cari inspirasi atau lagi pengen gimana ya supaya proses informasinya nih lagi perlu jalan gitu. Nah, itu bisa nongkrong di tempat rame supaya ada energi-energi yang bisa menjadi jembatan supaya yang split itu bisa terhubung. Jadi bisa nongkrong di tempat rame supaya bisa menggunakan energi di luar itu. Kira-kira gitu ya. Oke, wah mantap mantap. Thank you Ci penjelasannya. Eh, terus dari 411 ya. Kak, apakah tipikal profil 6 ada yang memiliki kegagalan di tiap fasenya atau mencondong ke shadow-nya? Maksudnya contoh kasusnya. Apa Ah, tipikal profil 6-nya trial and error ya, Ci? Ya, tipe 6 itu eh mana ya? Profil 6 itu kan terbagi jadi 3. Yang di fase 1 nih ya, antara 0 sampai 30 itu adalah masa trial and error. Nah, sebetulnya di masa fase 1 ini sih yang akan banyak explore. Nah, ini maksudnya ada yang memiliki kegagalan di tiap fase. Bisa jadi kalau masih ada di level shadow-nya, kan ini level 1, fase 1, fase 2, fase 3. Ini fase apa? Udah mulai masuk ke dalam ya, internal. Yang ini fase role model. Kalau ditanya bisa nggak di tiap fase failed, gagal, bisa. Tergantung dari apa? Benar. Perlu dilihat lagi, profil itu salah satu variabel, tapi profil ini pasti merujuk ke gate tertentu, gitu ya. Nah, di gate-nya itu gate apa yang bekerja, bisa diamati shadow di gate itu. Nah, biasanya yang menyebabkan tanda kutip kegagalan di tiap fase itu karena belum beres. Jadi di fase 1 masih di shadow, di fase kedua masih muter-muter di shadow, di fase ketiga akhirnya nggak muncul tuh role modelnya. Dia nggak jadi role model karena masih di shadow gitu. Bisa seperti itu. Oke, Nggak diamati aja shadow-nya. mau diamati ya. Jadi kalau di fase 1 masih shadow, fase 2 shadow, fase 3 ya tetap shadow juga dan di ujung-ujungnya Ci ya. Betul. Dan Belum sebetulnya sadar-sadar ada. ya. Iya. Iya. Hmm. Oke, thank you Ci Rusi. Iya. Selanjutnya dari Mbak Nurjana nanya gini Ci. Kayak saya tipe manifestor profil 35 dan cross of Eden. Jenjang karirnya condong kemana ya? Cross Iya. of Eden tadi udah sempat dijelasin. Mungkin Iya. bisa kasih penjelasan sih. Ya, ini pertanyaan yang saya tidak bisa jawab ya. Eh, artinya gini, jenjang karirnya condong kemana? Yang tadi, human design itu tidak memberikan arahan berupa jawaban pasti, gitu ya. Misalnya, nggak kayak, oh kamu cocoknya di bidang ini, gitu ya. Eh, bidangnya bisa macam-macam, tapi saat kita mengenali diri kita, maka kita akan kerasa kok, oh energi saya ini mengalirnya itu di mana. Saya itu happy-nya kalau lagi ngerjain apa. Nah, yang tadi tipe manifestor ya, manifestor itu kan dia punya kreativitas dan juga sambil perlu lihat gate-gate-nya gitu ya. Sebetulnya dari petunjuk-petunjuk itulah Kak Nurjana akan ketemu sendiri. Sebetulnya selama ini panggilannya kemana, gitu ya. Selama ini ada dorongan untuk memulai itu memulai apa? Terus damai itu ketika kreativitasnya dialirkan di mana, untuk apa gitu ya.
Jadi sebetulnya setiap dari kita itu pasti punya kok dorongan, minat, rasa suka, rasa happy untuk ketika kita melakukan sesuatu. Nah, sebetulnya rasa-rasa itu yang jadi indikator paling akurat gitu tentang karir, tentang pekerjaan, tentang pilihan-pilihan yang tepat gitu ya. Terus nanti ada inner authority, diamati juga tuntunan inner authority-nya kemana. Jadi sebetulnya human design ini menuntun kita untuk bisa membaca petunjuk dan pertanda dari dalam diri kita yang sebetulnya diri kita ini sudah menuntun kita untuk kita ini kesini loh, kita ini mau ngerjainnya ini loh, itu sebetulnya kita udah tahu. Cuma selama ini banyak dari kita yang tidak bisa membaca gitu, tidak bisa membaca atau bahkan tidak mempercayai bahwa tuntunan itu tuh yang benar. Karena kenapa? Karena kita cenderung ngelihatnya keluar, karena kita cenderung banyak ditulari misalnya, sehingga akhirnya tuntunan dari dalamnya malah ketutup. Nah, human design itu membuka kembali supaya kita akhirnya deket lagi sama tuntunan itu. Nah, begitu kita udah deket, sebetulnya semua dari kita itu sebetulnya udah tahu kok. Kita sukanya apa, maunya apa, dan kita akan berani untuk percaya lagi terhadap tuntunan dari dalam diri kita. Jadi nanti kalau berjodoh ngobrol, nanti mungkin dari banyak yang digali, biasanya nanti Kak Nurjana yang akan tervalidasi sendiri. Oh iya ya, selama ini sebenarnya udah tahu ini. Oke, nanti kalau biasanya sih kalau udah di private konsultasi ya sama Chelsea, nanti biasanya akan kegali sendiri tuh. Oh, nyamannya saya cocoknya kerjanya yang seperti ini. Ya. Oke, semoga terjawab ya kan kerjanya ya. Dan kalau mau ambil sesi konsultasi, WA saya aja. Terus dari Kak Rizky Nugraheni. Malam Kak, mau tanya saya generator profil 35. Apakah generator itu memang didesain untuk bekerja pada orang? Maksudnya bekerja Sama pada ya orang tuh kayak tadi. jadi karyawan terus. Enggak. Generator profil 35 itu bisa jadi apa aja. Kalau nyamannya jadi karyawan ya silakan, nyamannya punya usaha sendiri silakan gitu. Jadi eh, nggak nggak ada patokan pekerjaan dan profesi gitu ya. Bisa jadi apapun. Oke, Cuma kalau generator ya berarti ya tadi generator itu kan energy type. Jadi silakan diamati energinya nyala kalau melakukan apa. Hal apa yang Kak Rizky lakukan itu bisa betah berjam-jam, energinya ngalir. Nah, itu adalah pertanda. Berarti oh sebetulnya Kak Rizky didesain untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi diamati rasa suka dan aliran energinya gitu ya. Profil iya. 35 itu pasti senangnya bekerjanya di hal-hal yang bisa explore, banyak banyak warna gitu ya. Bisa ketemu hal baru, ketemu orang baru, belajar hal-hal baru. Nah, dari petunjuk-petunjuk itu sebetulnya Kak Rizky nanti akan tahu gitu. Oh, sebenarnya selama ini yang datang ke saya tuh yang selaras itu yang mana gitu. Ya, karena generator itu kan energinya besar ya, Ci ya. Iya, Dia bisa ngalir besar banget kalau dia melakukan apa yang dia sukai. Nah, betul. coba dicek apa yang Kak Rizky sukai. Yang nggak dibayar pun tetap dikerjakan tuh apa? Iya, yang membebaskan Yang membebaskan. kreativitasnya si profil 3 juga gitu kan. Ya, oke. Ya gitu deh. Semoga terjawab ya Kak Rizky ya. Nanti lebih lengkap bisa di private konsultasi. Terus dari Pak Gede Nyoman Sudarmadi, Ci. Apa maksud dari gift 1, 8, 9, 10, dan 11? Apa juga maksud dari most important gift saya 55 Generosity of Spirit? Mungkin pilih salah satu aja kali ya, Ci ya. Bagi-bagi Hmm, sapi. Oke. Karena yang most important 55, yang 55 aja ya gitu. Ya, most important 55. Ya, 55
55 itu kalau kita bicara dari give-nya itu freedom ya. Get 55 ini adalah get tentang emosi. Jadi kalau kita lihat 55 adanya di sini ya. Ini adalah cakra solar plexus. Cakra solar plexus itu adalah cakra yang berkaitan dengan emosi. Jadi 55 ini energi yang sangat erat kaitannya dengan emosi. Nah, kenapa di sini give-nya adalah freedom, kemerdekaan, kebebasan. Karena sebetulnya kebebasan di si give 55 ini adalah ketika kita sudah tidak lagi dikendalikan oleh emosi-emosi kita. Nah, di level shadow-nya adalah victimization. Victimization ini justru adalah ketika kita masih menjadi korban dari emosi-emosi kita. Nah, bagaimana itu ketika kita masih menjadi korban? Yaitu ketika kita masih satu, dikendalikan oleh emosi. Dua, kita masih merasa bahwa kita tidak punya daya atas emosi kita. Tiga, kita mungkin masih takut dengan emosi-emosi kita masih menolak emosi-emosi itu, sehingga akhirnya penolakan itu yang akan membuat kita terus terpenjara. Karena kan ada yang bilang ya, what you resist persists. Apa yang kita tolak itu malah akan datang lagi. Nah, sebetulnya yang perlu dipahami adalah bahwa emosi itu adalah pembawa pesan. Nah, kalau esensi emosi ini sudah dipahami, maka sebetulnya kita akan menerima emosi dengan sudut pandang yang berbeda. Kita tidak lagi takut, kita tidak lagi menolak, kita tidak lagi berantem dengan emosi kita, dan akhirnya kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi kita. Justru kita malah bisa menerima. Jadi ternyata salah satu kunci keluar dari mentalitas korban adalah menerima. Terbuka dulu bahwa emosi itu adalah pembawa pesan, baru kita bisa menerima semua emosi yang datang sebagai pembawa petunjuk. Begitu kita udah bisa lihat petunjuknya yang dibawa emosi, emosi itu akan kelar kok, akan selesai gitu. Nah, akhirnya begitu kita bisa menerima emosi, membaca pesan, dan emosi itu selesai, selesai beres, dia pergi, akhirnya kita tidak lagi takut dan tidak lagi menjadi korban. Artinya kita bisa terbuka pada emosi apapun yang datang, kita malah bisa bukain pintu untuk mereka. Ayo silakan masuk, kamu bawa pesan apa. Nah, ketika kita sudah tidak lagi takut, tidak lagi dikendalikan oleh emosi, itu disitulah kita masuk ke dalam frekuensi freedom. Merdeka ini adalah ketika kita sudah punya kapasitas melampaui emosi-emosi kita. Jadi kalau di victimization kita cenderung takut, aduh saya kan nggak boleh marah. Aduh kalau nanti saya ngerasa khawatir gimana? Aduh kalau saya ini, jadi ada banyak emosi yang kita tolak karena kita takut gitu. Tapi karena kita takut, justru kita jadi malah dikendalikan. Tapi begitu kita udah menerima emosi-emosi itu sebagai pembawa pesan, kita malah dengan senang hati menerima, dan akhirnya kita punya kapasitas untuk mengolah emosi apapun yang datang. Begitu kita udah sadar bahwa kita punya kapasitas, kita tidak lagi takut terhadap emosi apapun, dan disitulah kita merdeka. Jadi apapun emosi yang datang, santai. Karena kita tahu ini bawa pesan. Oh lagi marah? Oke, nggak apa-apa. Oh ya saya lagi marah. Ayo, si marahnya bisa diajak ngobrol, bisa digali, bisa dipetakan. Oh saya lagi takut? Ya udah, diterima takutnya, dibaca. Jadi justru malah merdeka itu ketika kita sudah terbuka dan menerima emosi-emosi apapun yang hadir, dan justru malah mendapat pesan dari situ untuk pertumbuhan kita. Oke, wah, mantap ya. Semoga terjawab ya, Pak Nyoman ya. Oke, thank you, Ci. Nah, terus
Dari Kak Sri, jika kita mengetahui human design kita, hal pertama apa yang dipelajari? Mungkin bagian apanya yang perlu dipelajari dulu, Ci? Kalau Hmm, desain. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman ada yang datang ke saya untuk benar-benar baru gitu ya, sebelum masuk yang ke chart ininya, saya selalu mulai dari yang bagian bawah ini dulu. Gitu. Nah, hal pertama yang paling penting sebetulnya kalau mau disimpulkan adalah ini, pengetahuan akan type kita dan juga inner authority. Karena ujung-ujungnya sebetulnya seandainya kita nggak tahu nih energi-energi kita ya, tapi kita paham strategi dan inner authority, maka sebetulnya kita akan dekat dengan tuntunan itu untuk tahu, oh ini timingnya atau belum, oh ini keputusan yang tepat atau enggak, oh ini pilihan yang baik atau enggak. Itu sebetulnya tuntunan awalnya dari situ, dari strategi dan inner authority. Baru Ini setelah itu kita lebih jauh masuk bisa ke incarnation cross sama profile. Minimal incarnation cross kita tahu dulu fondasinya. Biasanya sih ngerjain fondasinya dulu, baru nanti setelah fondasi keempat energi ini kita udah sadar pola-polanya, kita udah lebih paham, udah lebih tahu gitu ya cara mengelolanya, baru biasanya nanti saya ajak masuk ke yang sininya. Biasanya begitu bertahapnya. oke. Jadi kita belajar dari yang bawah dulu ya, Ci ya. Ya, yang Hmm. gambaran besarnya dan ini bisa langsung dipraktekkan. Sebetulnya Ya, dari kita tahu ini aja ya, tahu rasa, tahu inner authority, itu sehari-hari petunjuknya sudah selalu ada dalam diri kita. Kita kok lagi frustasi, oh aku ngerjain ini puas, oh aku ngerjain ini happy. Itu sebetulnya dari hal-hal sederhana itu aja kita udah tahu kok apa yang selaras dan enggak. oke, Ci. Sudah jam 9, aku ada beberapa pertanyaan lagi ya, Ci ya. Nanggung, Ci. Oke. Nah, tapi ada yang tadi udah dijawab kayak uh, mengetahui soal transit, kira-kira apa pengaruh transit di salah satu gate. Itu tadi udah dijawab ya sama Cerusi ya tentang transit ya. Iya. Terus kalau warna separuh seperti di contoh cat, warna merah separuh putih, separuh atau hitam separuh putih. Maksudnya gimana itu tadi channel ya Kak Siska ya. Jadi kalau yang separoh gini, yang dibaca yang ininya aja. Ya, yang ya betul. Berarti Yang yang putih itu nyala, berarti kosong ya Ci ya. yang tercetak dalam diri kita adalah yang ini, yang berwarna. Yang putih gimana? Yang putih itu berarti kita energi itu tidak tercetak secara konsisten di dalam diri kita, tapi kita akan bisa mengalaminya lewat interaksi dengan orang lain. Tapi bisa dibilang itu bukan kurikulum utama dalam perjalanan diri kita gitu. Ya, jadi kita bisa tidak fokuskan ke yang tidak nyala ya. Jadi fokus ke yang nyala-nyala aja ya. Ya, karena yang nggak Oke, nyala itu ya kita akan mengalami ya sewaktu-waktu aja, tapi tadi ya bukan jadi kurikulum kita. Tapi kalau yang nyala itu itu yang akan muncul dalam pola-pola dan kehidupan kita. Gitu. oke. Ci, ini ada Kak Ici Ocha tanya tentang transit lagi ya. Transit itu apakah energi luar yang bisa kita manfaatkan atau keadaan energi kita pada saat itu sehingga menjadi divide? Hmm, Iya, gimana sih? bisa dibilang gitu ketika ada energi transit ya kita saat itu kita seperti punya energi itu. Tapi Oke, balik lagi, kalau saya pribadi, saya sih kurang, saya tidak terlalu mengikuti yang transit itu, ya karena fokusnya ke yang ada aja terus gitu ya. ya fokus sama yang ada aja. Yang transit kan numpang lewat. Nah, Ya, terus ya. gini Ci, ini pertanyaan menarik ya Ci ya. Tentang channel juga Ci. Ketika dua gate terhubung menjadi channel, apakah definisi gate masih berlaku atau menjadi definisi baru seperti channel? Ini masih menjadi pertanyaanku sampai sekarang. Masih, karena Masih ya? channel itu adalah ketika dua gate dua gate bekerja, dua-duanya bekerja. Jadi kita
gate-nya tidak berubah. Mereka tetap dengan fungsi yang sama, cuma ketika mereka terhubung menjadi channel, berarti dua kerja energi itu saling berkolaborasi. Gitu. Jadi tetap ikut dengan definisi si gate itu. Yang kayak tadi, kalau yang gate kita bahas, si 18-nya, memang pada dasarnya dia adalah gate untuk memperbaiki. Jadi channel atau tidak, ya dia tetap energi memperbaiki. Cuma kalau jadi channel, dia dilengkapi dengan energi vitalitas untuk menjalani prosesnya. Si 58 juga sama, kalau dia nggak jadi channel, ya dia akan tetap jadi energi vitalitas untuk menjalani proses untuk jadi sesuatu yang lebih baik. Tapi dia eh, akan butuh gitu ya, akan butuh bekerja sama dengan energi lain yang memang punya energi improving. Jadi warna gate-nya tetap sama, definisinya sama. Gate itu hanya Oke, menggabung, channel itu hanya menggabungkan. ya, ya. Thank you, Ci. Sama-sama. Terus pertanyaan ini ada yang sama ya tentang right angle cross of laws. Ya, pertanyaannya right angle cross of law itu apa? Terus ada Mbak Catherine juga nanya incarnation of cross incarnation cross yang sudah pasti tipenya generator itu apakah hanya right angle of law, Cik? Jadi maksudnya kalau Hmm. tipenya ini apakah incarnation cross-nya pasti ini gitu? eh saya nggak pernah memperhatikan sih, tapi dilihat aja ketika gate gimana ya. Kalau yang generator itu kan pasti ininya nyala ya, sakralnya. Sebenarnya nggak cuma right angle of law doang sih yang eh, pasti generator ya. Coba generator itu 350, 56, 60 kan. 35. Oh ya. Heeh. Kalau right angle of law pasti generator iya. Tapi apakah yang lainnya juga ada? Yang pasti-pasti ada juga yang kayak kalau 20 34 Sphinx. Sorry. Sleeping Phoenix itu udah pasti manifesting generator. Karena sebetulnya yang dilihat adalah gate-gate itu menyalakan cakra yang mana. Kan type itu dilihat dari cakra mana aja yang nyala gitu ya. Jadi kalau angka-angka tertentu dari incarnation cross pas dilihat, oh ini udah pasti cakra yang ini sama yang ini terhubung, ya itu udah pasti akan menjadi type tertentu itu ya. Kira-kira kayak gitu deh. Nanti mungkin kalau apa ngobrol lebih lebih panjang bisa dijelasin lebih panjang. Tapi kira-kira kayak gitu. Oke, thank you, Ci. Terus ada yang kebetulan tadi si Rusi nanya, apa jelasin Sleeping Phoenix, ada yang juga nanya, Ci. Kalau Sleeping Phoenix tuh tentang apa temanya, Ci? Sleeping Phoenix. Phoenix yang sleeping, Phoenix yang Tentang lagi tidur bangkit dan dari, udah saatnya bangun gitu ya, udah saatnya bangkit gitu ya. Nah, kalau Phoenix itu kan kita tahu itu hewan mitologi yang siklus hidupnya itu begitu tumbuh, terus dia bersinar ya, terus dari sinarnya itu dia terbakar jadi abu, tapi dari abunya itu dia akan bangkit lagi gitu dengan sinar yang lebih terang. Jadi sebetulnya para sleeping phoenix itu adalah orang-orang yang tema hidupnya itu terus bertumbuh. Ya, yang kayak tadi. Kalau buat phoenix, abu itu bukan akhir, bukan kematian, tapi abu itu akan jadi awal yang baru untuk kebangkitan yang baru lagi gitu. Jadi para sleeping phoenix itu adalah orang-orang yang mereka tema hidupnya itu selalu bertumbuh. Jadi kalau menemui kegagalan, menemui tanda kutip kehancuran yang seperti tadi jadi abu, itu dipahami bahwa itu bukan akhir, tapi itu titik titik lompat untuk masuk ke level berikutnya gitu. Jadi para sleeping phoenix itu akan terus bertumbuh selama mereka tidak terpaku pada siklus abunya itu, mereka akan terus tumbuh, 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 tumbuh. oke, tema yang ini ya.
Phoenix ya, seperti Phoenix. Oke, ini Ariel Tatum nanya, kan bilang Sleeping Phoenix itu grup band gak sih Kak? Ada apa ya? Kok Ada kayaknya sih ya, ya. tapi kayaknya bukan Living Phoenix juga. Apa ya? Lupa. Iya, ya. Ci, ini ada yang nanya gini, Ci. Mas Doli Kemas ya. Hmm. Mau tanya dong, kalau penggunaan nama untuk analisis human design, pakai nama saat lahir atau nama saat ini? Soalnya ada perubahan. Ngaruh Kalau nggak nama, nama Ci? di human design nggak ngefek. Jadi mau pakai apapun boleh. Senyamannya Oke. Mas Doli. Ini Mas ya, semoga Ya, Kak Mas Doli ya. Doli Kemas. Senyamannya aja yang mau dipakai nama yang mana. Mau Yang pakai penting nama itu tanggal lahir sama jam lahir ya, Ci. ya, karena yang berefek pada chart cuma waktu kelahiran aja. Oke, lanjut dikit lagi ya, Ci. Ini eh, Mbak Camelia Astrid nanya, ini tadi udah dijelasin juga ya. Bedanya single Ya. definition dan split definition. Kan tadi Chelsea udah jelasin apa. Terus Wahyu nanya, mohon diulang arti warna putih, warna coklat di cat apa nih? Wah, Hermanto udah mulai bisa ngejelasin nih, Ci. Udah mau, Silakan kalau udah, sudah udah, dibantu. udah 3 kali konsultasi, mantap, Mas Herman. Thank you udah dibantu jelasin. Ini Herman udah mau sesi 3 nih konsultasinya nanti ya. Eh, Oke. Terus, eh, Red Angle Cross of Eden tadi Cirus udah jelasin juga ya. Terus Ya, Red Angle Cross of Maya, Ci. Menarik nih, Maya. Tentang apa, Ci, Maya? Maya. Maya. Ya, intinya kalau yang Maya eh ini gimana ya membahasakannya dalam kalimat yang sederhana. Intinya Right and the Cross of Maya ini eh, orang-orang dengan Incarnation Cross of Maya ini mereka akan bisa mengenali, biasanya mereka tertarik pada pengetahuan-pengetahuan kehidupan dan mereka itu punya pandangan yang update tentang kehidupan, baik itu berhubungan dengan spiritual, agama, pandangan-pandangan hidup. Itu mereka bisa mengenali mana yang relevan, masih bisa dipakai, mana yang udah enggak. Dan biasanya mereka membawa sesuatu yang baru gitu ya, yang sudah relevan, yang sudah perlu dipakai saat ini. Jadi kalau yang lama ya udah ditinggalin, dilepas, yang udah nggak relevan. Ada hal-hal baru yang mungkin diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, itu yang akan dipakai dan dibagikan. Nah, balik lagi, tapi kalau ini kan right angle ya. Jadi sebetulnya nanti beres dulu dengan 4 energinya ini, baru bisa membagikan keluar tentang apa yang perlu diubah, apa yang perlu di dipelajari untuk pertumbuhan bersama. Jadi ujung-ujungnya sih akan bawa hal-hal baru ya untuk bertumbuh, untuk dia dan untuk orang-orang sekelilingnya. Tapi yang pertama, yang penting untuk dirinya dulu. Oke, thank you, Yang Ci. tadi ada yang loss itu udah belum ya? Udah, los kan udah. Udah ya, tapi belum aku Udah. jelasin apa-apa ya. Nah, ini 3 pertanyaan terakhir ya, Ci. Oke. International Cross tentang Vessel of Love, tentang Red Angle Cross of Penetration, sama terakhir tentang G13. Mungkin dari Vessel of Love dulu, Ci. Ini tentang apa, Ci? Kalau Vessel of Love. Vessel of Love, saluran cinta. Tinggal diterjemahin ya. Red Angle Cross of the Vessel of Love, saluran cinta. Jadi kalau dilihat, diamati 4, 6, 25, 15, 10, itu 4-4-nya semuanya energi cinta. Tinggal cintanya beda-beda tuh. Ada yang cinta terhadap tubuh fisik sebagai kendaraan di saat di kehidupan yang ini. 25 cinta terhadap keterhubungan dengan sang sumber. 15-nya cinta terhadap keragaman terhadap makhluk, semua makhluk gitu ya. 10 cinta terhadap keberadaan diri sendiri. Nah, jadi sebetulnya kalau yang bersangkutan sudah beres dengan cinta-cinta ini di dalam dirinya, maka dia akan menjadi saluran cinta untuk dunia.
dengan catatan dia beres dulu dengan cinta-cinta ini di dalam dirinya. Karena kalau belum beres, ya akan sulit kan? Akan sulit membagikan cinta ketika kitanya belum bisa mencintai gitu. Jadi sebetulnya PR untuk para vessel of love adalah mencintai, mencintai diri, mencintai keberadaannya, mencintai keberadaan tubuh fisiknya, terhubung lagi dengan sang sumber cinta itu sendiri, menerima keberagaman dan bisa mencintai perbedaan. Nah, itunya sih. Itu yang mungkin akan banyak ditemui di perjalanan hidupnya. Tapi pelajaran-pelajaran itu bukan untuk menguji atau mencobai, tapi justru itu adalah pelajaran yang mengarahkan untuk bisa mencintai tadi. Begitu dia bisa mencintai, maka dia akan menjadi saluran. Saluran yang membagikan cinta keluar. Yang tadi, kalau kita udah penuh, pasti kan akan luber-luber ya. Nah, dengan luberan ini kita menjadi saluran, vessel of love itu. Jadi perlu penuh dulu dari dalam. Oke, jadi dari dalamnya dulu ya penuh cinta ya. Ya. Oke, Iya. semoga terjawab ya Mbak Rizka. Terus dari Bu Hinda nih, Cik. Untuk Mm-mm. incarnation trust, right angle trust, penetration. Tentang Mm-mm. apa, Cik? Penetration. Penetrasi itu adalah menembus, ya, menembus. Nah, orang-orang dengan right angle cross of penetration itu pada dasarnya mereka punya energi untuk bisa menembus kebalik diri orang lain, kebalik suatu masalah, sehingga akhirnya mereka tuh bisa mengenali yang di dalamnya, yang akar-akarnya, dan akhirnya mereka tuh bisa membawa entah ketenangan, entah solusi, mereka bisa mendorong pertumbuhan juga gitu ya. Itu sih perannya. Tapi balik lagi, beres dulu dengan energi-energi ini di dalam. Jadi kalau dari tadi saya bilang beres dulu ya dengan energi-energi ini, sebetulnya kita perlu tahu 4 energi ini gift-nya apa, shadow-nya apa, supaya kita bisa membaca. Oh, selama ini kita tuh udah di mana gitu. Masih ada nggak pola-pola shadow yang bekerja dari 4 energi incarnation cross saya? Kalau masih ada, maka kemungkinan itu yang masih menghambat kita untuk bisa betul-betul mengalir di incarnation cross kita karena masih ada hambatan-hambatan dari shadow-shadownya. Tapi sekaligus kita juga perlu tahu gift dari keempat energi incarnation cross kita itu apa aja supaya kita tahu oh bentukan asli saya itu seperti itu. Jadi memang untuk bisa memahami dan bisa betul-betul merasakan incarnation cross ini, saya menyarankan untuk tahu ya dari keempat energi itu shadow-nya apa, gift-nya apa, supaya bisa baca pola-polanya. Oke, menarik ya. Thank you, Cik Rusi. Ini pertanyaan terakhir dari ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf karena sudah jam 9 lewat, udah mau setengah 10. Jadi ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf kalau yang tidak terjawab mungkin di sesi selanjutnya kita bisa ngobrol ya. Ya, Eh, tentang Gate 13 sih dari Insia, Insra Putri. Gate 13 itu oke. tentang apa? Di sini ada Bu Catherine udah coba jelasin tentang listening kata. Nah, mungkin Hmm, Chelsea bisa bantu jelasin. oke. Ya, betul ya. Seperti yang Bu Catherine bilang, gate 13 itu gate of listener. Jadi pendengar. Secara hubungan kita dengan manusia, dengan orang ya, orang sekeliling kita, ya orang-orang dengan gate 13 itu adalah pendengar yang baik. Mereka punya kemampuan untuk mendengarkan dan kemampuan mendengarkannya ini itu juga memberi kesembuhan gitu ya. Tapi untuk orangnya sendiri yang memiliki G13, sebetulnya kita bisa maknai pendengar ini, kita adalah pendengar. Apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik? Pendengar terhadap siapa? Terhadap semesta.
Karena sebetulnya G13 itu berkaitan dengan rangkaian memori pengalaman masa lalu, di mana di setiap pengalaman yang kita alami, semesta itu selalu menyelipkan pesan. Nah, selama ini kita udah dengerin belum waktu semesta itu ngobrol sama kita melalui kejadian-kejadian dan pengalaman hidup kita. Kalau seorang G13 dia sudah mendengarkan dengan jernih, maka setiap kejadian, setiap pengalamannya itu dia akan serap pesan-pesannya. Sehingga dia akan punya kebijaksanaan yang membuat dia tuh bertumbuh luar biasa karena dia menangkap setiap pesan. Karena mendengarkan tadi ya. Jadi kalau kita mendengarkan dengan baik, semesta itu sebetulnya selalu komunikasi sama kita. Tapi lewat orang di sekitar kita, lewat pengalaman, lewat situasi, dan lain-lain. Jadi, get listener G13 ini adalah tentang apakah kita sudah mengambil pelajaran, sudah berdamai dengan memori masa lalu. Karena G13 ini berkaitan dengan masa lalu. Gitu. Intinya kalau kita jernih mendengarkan, kita pasti akan mendapat banyak pelajaran sehingga akhirnya gift 13 adalah ketajaman, discernment ya. Ketajaman untuk menilai sesuatu karena kita sudah mendengarkan dengan baik. Dan mendengarkan itu beda dengan mendengar ya. Kalau mendengar kan cuma sekali lewat doang. Tapi kalau mendengarkan betul-betul kita mengarahkan seluruh keberadaan kita untuk menyerap ada informasi apa sih, ada pesan apa sih gitu. Nah, intinya itu sih, kalau G13, ketika kita jadi pendengar yang baik, kita akan mendapatkan banyak hal, banyak pesan. Dan kita juga akan jadi pendengar yang baik juga untuk kesembuhan orang-orang sekeliling kita. Kayaknya Cirusi juga ada G13 kan ya? Iya, ada. Iya. Jadi biasanya kalau yang G13 itu lebih banyak orang yang datang untuk curhat ya, Ci, ya. Kayaknya ya, gitu. Iya, karena kan di sini kan mendengar bukan cuma dengar loh, tapi lebih menyimak ya, menyimak Iya, dan mengambil intisari. betul, Iya, iya, iya. betul. Ya tadi ya, energi itu berkomunikasi. Jadi walaupun energi yang mendengarkan kan sebenarnya cuma diem ya, nggak ngapa-ngapain. Tapi ditangkap sama sekelilingnya, oh ini kayaknya energi yang dibutuhkan nih, bisa ngedengerin gitu ya. Jadi akan ada aja yang datang. Oke, thank you Cirusi penjelasannya pada malam hari ini. Sama-sama. Hermanto bilang saya nggak ada G13 tapi banyak orang curhat sama saya gimana tuh Ci. Nah, itu Nanti pasti ada kita lihat gate yang lain nah, ya dari gate lain nanti awal sesi ya. 3 sesi 3. Ini aku tertarik sama Mas Herman tadi nulis kayak gini Ci. Mm-mm. Mas Herman bilang bener banget saya udah ikut sesi 3 kali jadi lebih kenal di bus lebih cepat. Banyak orang bilang saya aneh. Pada dasarnya memang ada di dalam diri saya dan setelah saya kenal human design, saya justru memaksimalkan yang orang bilang saya aneh itu. Jadi makin cinta menjalani hari. Wah, tetap Mas Herman. Lebih bisa terima dan berdamai dengan kekurangan. Serta menggunakan kelebihan yang kita sadari. Wah, saya ikut senang. Mantap Ya, Mas Herman. Sip. Ya, oke. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Terima kasih juga Cirusi sudah berbaik hati banget menjelaskan dengan sangat tulus ya kepada kita ya. Terima kasih dan teman-teman kalau ada yang mau dibaca Human Design lebih lengkap di sesi khusus, nanti WA ke saya aja, nomor WA-nya sudah saya taruh di chat. Nanti bisa eh, tanya-tanya ke saya kapan ada jadwal Cirusi yang kosong, nanti kita bisa janjian, nanti kita bisa bikin sesi konsultasi ya biasanya via Zoom meeting. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Semoga malam hari ini bisa jadi berkat dan manfaat untuk semua ya. Nanti mungkin kita akan bikin rutin ya tanya jawab yang mendesain seperti ini. Nanti akan saya info lagi di WhatsApp dan di grup juga. Terima kasih Cirusi untuk penjelasannya malam hari ini. Terima kasih juga Pak Ari untuk openingnya tadi. Terima kasih. Selamat malam. terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Aku end meeting ya. Apa Cirusi yang end meeting?
Oke, aku end meeting ya. Iya, Selamat malam Cerusi semua. ya, penting. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih terima semua. kasih.